Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan solehah semuanya? Semoga kalian semua sehat ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kalian berjumpa lagi bersama Bu Fitria pada pelajaran tematik. Nah seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa, dan untuk memulai pelajaran atau sebelum belajar kalian bisa juga melaksanakan pembiasaan seperti sholat duha, murojaah, membantu kedua orang tua maupun berolahraga pagi. Nah setelah itu kita mulai pelajaran seperti biasanya ya. Baik, pada kesempatan kali ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu latihan dan pembahasan soal tema 3, subtema 1-3, muatan IPS. Nah, kali ini kita akan latihan dan bahas sama-sama untuk soal tema 3 muatan IPS mulai dari subtema 1-3 ya. Yuk kita simak sama-sama ya. Baik, silakan kalian sekarang buka buku paket kalian halaman 60. Nah, di sini ada soal subtema 1 muatan IPS nomor 16. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya yang tepat adalah A ya, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya. Ini yang lebih tepat, yang A. Kemudian sekarang nomor 17. Ois berasal dari suku Sunda. Suku Sunda kebanyakan tinggal di provinsi, nah biasanya itu di Provinsi Jawa Barat, atau jawabannya yang C. Kalau DKI Jakarta itu biasanya sukunya suku Betawi ya, atau orang-orang Betawi kebanyakan. Bali ya berarti orang Bali. Kemudian ada Jateng atau DIY, biasanya itu sukunya suku Jawa ya. Nomor 18. Di pasar terdapat interaksi antara tentu pedagang dan pembeli, yang B ya. Kalau dokter dan pasien berarti di rumah sakit, anak dan orang tua di rumah, guru dan murid di sekolah. Berarti yang tepat adalah untuk interaksi di pasar yaitu pedagang dan pembeli. Nomor 19. Seorang petani menanam padi di sawah menyesuaikan dengan kondisi alam dan cuaca. Interaksi seperti itu disebutnya adalah A ya, adaptasi. Kalau eksplorasi itu adalah proses pencarian ya, barang tertentu, biasanya itu di bidang pertambangan. Kemudian ada eksplorasi ya, eksploitasi itu adalah penggunaan secara berlebihan atau sewenang-wenang. Jadi dieksploitasi ya. Jadi digunakan secara serakah gitu, seperti sewenang-wenang gitu ya. Kemudian kalau asosiasi itu adalah perkumpulan kelompok tertentu yang memiliki tujuan yang sama ya. Namanya asosiasi. Berarti yang tepat adalah adaptasi atau
proses penyesuaian terhadap suatu kondisi tertentu, ya. Kemudian nomor berikutnya di halaman 61 soal muatan IPS nomor 3. Hubungan timbal balik antara individu dan atau kelompok disebut interaksi, ya. Nomor 3 jawabannya nih, interaksi. Nomor 4. Interaksi dapat terjadi jika antar individu atau kelompok saling berkomunikasi atau saling berhubungan, ya. Nomor 5. Interaksi menimbulkan sikap keinginan untuk meniru orang lain atau disebut apa? Meniru orang lain. Disebut imitasi. Ya. Ada juga yang disebut identifikasi, berarti menyerupai. Kemudian ada juga yang disebut dengan simpati atau rasa tertarik kepada orang lain. Ada juga tadi yang disebut dengan sugesti, keinginan untuk memengaruhi orang lain. Ini ada di halaman 25 buku paket tema 3 kalian, ya, tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Dan sudah dijelaskan juga pada video yang sudah Ibu buat, ya, tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, itu tadi adalah soal di tema atau di subtema 1 untuk muatan IPS. Kita sekarang beralih ke soal subtema 2 halaman 117 muatan IPS nomor 16. Tempat yang terdapat aktivitas orang yang mencari penumpang adalah tentu terminal yang C. Kalau pasar itu tempat orang jual beli, lapangan berarti bisa digunakan untuk orang berolahraga. Kemudian di sawah berarti interaksi antara manusia dengan alam, antara petani dengan atau saat menanam padi, ya. Nah, interaksi atau aktivitas untuk mencari penumpang ya di terminal. Jawabannya C. Nomor 17. Di pasar terdapat aktivitas jual beli, ya. Kalau menanam padi tadi di sawah. Mengoperasikan mesin bisa di pabrik, bisa juga di bengkel, ya. Kemudian memberi makan ternak. Nah, biasanya di kandang hewan, ya, atau di peternakan. Kita lanjut nomor 18. Masyarakat di daerah industri pada umumnya bekerja sebagai, yang tepat adalah buruh pabrik. A. Kalau pegawai negeri berarti biasanya di daerah perkotaan, ya. Kemudian nelayan berarti di daerah pantai. Kemudian petani di sawah, ya. Kita lanjut soal halaman 118 soal bagian B muatan IPS nomor 3. Masyarakat di daerah pegunungan pada umumnya bekerja di perkebunan. Ada juga sebagian yang di sawah, ya, tapi banyaknya di perkebunan. Jadi jawabannya boleh perkebunan, boleh sawah. Silakan kita lanjut ke soal subtema 3 halaman 181 muatan IPS nomor 15. Kegiatan PKK merupakan perwujudan kerjasama di lingkungan. Yang tepat adalah D, kelurahan, ya. Untuk soal bagian A IPS ini hanya ada 1. Jadi kita lanjut ke halaman 182 nomor 3. Muatan IPS, ya. Germas kepanjangan dari Gerakan Masyarakat
hidup sehat ya. Jadi Germas itu adalah singkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya. Itu tadi soal muatan IPS untuk tema 3 dari subtema 1 sampai 3. Alhamdulillah sudah kita bahas. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, Ibu akhiri dengan kita berdoa bersama sesudah belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya anak soleh dan solihah. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.